Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Firnanda Pramudita dari kelas IC akan menjelaskan tentang problem Islam normatif dan Islam historis. Sekarang awalnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, yakni kata salima yang berarti selamat sentosa. Kemudian diubah menjadi kata aslama yang berarti memeliharakan dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula berserah diri. Maka arti kata Islam sebenarnya adalah berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah SWT dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, pengertian Islam dari segi bahasa ini memiliki hubungan dengan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian Islam dari segi bahasa terkait erat dengan misi ajaran Islam, yakni membawa kedamaian. Yang kedua, sejalan dengan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, merupakan agama sepanjang sejarah manusia, yakni agama dari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah pada bangsa-bangsa dan kelompok manusia. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm yang artinya norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk. Kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Dalam bukunya, Amin Abdullah mengemukakan bahwa studi Islam yang bercorak normativitas merupakan pendekatan yang berawal dari teks yang telah tertulis dalam kitab suci dan sampai batas-batas tertentu ia bercorak literalis, tekstualis, atau skriptualis. Maka norma erat hubungannya dengan akhlak. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu. Maksudnya adalah Islam normatif merupakan ajaran Islam yang murni, yakni bersumber dari kajian Al-Quran dan hadis, seperti itu. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian, pengertian Islam historis. Historis berasal dari kata bahasa Inggris history yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Kata sejarah secara terminologi berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pokok persoalan sejarah senantiasa akan berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang penting dan menyangkut perkembangan keseluruhan keadaan masyarakat. Objek sejarah menunjukkan Islam sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai agama, filosofi, psikologi, dan sosiologi. Maka dari itu, objek sasarannya itu deskripsi, komparatif, analisis, sintesis. Islam history atau Islam sebagai produk sejarah adalah Islam yang itu dan Islam yang diberikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia, walau dari masa Nabi Muhammad sampai sekarang. Sejarah atau history adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu atau kejadian-kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang mempelajari masa lalu orang dapat memahami masa kininya, dan dengan memahami serta menyadari keadaan masa kini orang dapat menggambarkan masa depannya. Dalam studi Islam, permasalahan atau struktur dari ajaran agama Islam dan pelaksananya serta perkembangannya dapat ditinjau dan dianalisis dengan rangka perspektif kesejahteraan yang demikian itu. Next, jadi kajian keislaman, Islam normatif, dan Islam historis. Nah, Islam normatif mencakup beberapa kajian, diantaranya yang pertama yakni hukum atau fikih, yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat-syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yakni teologi, yakni suatu pemahaman atau ajaran yang berkaitan antara manusia dengan Tuhannya. Yang ketiga filsafat, yakni merupakan ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat dari segala yang ada. Yang keempat tasawuf, yakni kecenderungan mistis yang universal yang ada sejak dahulu kala, berasaskan sikap zuhud terhadap keduniaan. Nah, sedangkan Islam historis mencakup 3 kajian, diantaranya yang pertama yakni antropologi agama, yakni disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Yang kedua adalah psikologi agama, yakni disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Yang ketiga yakni sosiologi agama, yakni disiplin ilmu yang mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama.
Next, 3. Hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Hubungan antara keduanya dapat membentuk hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika ada dialog bolak-balik yang saling menerangi antara teks dan konteks. Sebaliknya, akan terjadi hubungan ketegangan jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Menentukan bentuk hubungan yang pas antara keduanya adalah merupakan suatu jalan untuk mengurangi ketegangan antara kedua cara pendekatan tersebut. Ketegangan bisa terjadi jika masing-masing pendekatan saling menegaskan eksistensi dan menghilangkan manfaat nilai yang melekat pada pendekatan keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing divisi keilmuan atau tradisi. Menurut Ijtihad Amin Abdullah, hubungan antara keduanya adalah ibarat sebuah koin dengan dua permukaan. Hubungan antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri dan berhadapan-hadapan, tetapi keduanya teranyam, terjalin, dan teraju sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompleks. Makna terdalam dan moralitas keagamaan tetap ada, tetap dikedepankan dan digarisbawahi dalam memahami lika-liku fenomena keberagaman manusia. Maka ia secara otomatis tidak bisa terhindar dari belenggu dan jebakan ruang dan waktu. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang kesimpulan. Nah, Islam normatif dan Islam historis merupakan dua hal yang saling berkaitan. Agama Islam dilandasi dengan Islam normatif, yakni menggunakan landasan sumber agama Islam yang murni berupa Al-Quran dan hadis dalam menyiarkan syariatnya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, agama Islam berprinsip historis dalam bermuamalah dengan sesamanya dengan tidak menghilangkan prinsip normatifnya. Intinya, sekalipun berakulturasi dengan tradisi Indonesia, agama Islam tetaplah memegang teguh dasar Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan mohon diberi senyuman. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.